Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 22 sudah tayang nih. Di episode kali ini ada dua monster yang muncul, yaitu Gigas dan Red King. Episode kali ini akan berfokus pada seorang warga sipil yang menjadi karyawan asuransi. Bagaimana cerita episode ke-22 ini? Ayo kita masuk ke pembahasannya. Ultraman Blazar episode 22, Pahlawan Asuransi. Di pegunungan Alpen, dua ekor kaiju sedang bertarung. Mereka adalah Red King 2 dan Gigas. Setelah beberapa kali dilempar batu, Gigas mengakui kekalahannya dan bersujud di depan Red King. Di tempat lain, kita diperlihatkan iklan asuransi kerusakan kaiju. Di kantor asuransi, Tetsuo, seorang karyawan, seolah sedang mencari klien. Namun sepertinya dia gagal. Seketika, teman kerjanya yaitu Aikawa menceramahinya. Merasa tidak nyaman, Tetsuo mencari klien dengan berkeliling rumah. Sepertinya Aikawa ini memang suka membuli Tetsuo. Di Scar City, Bando dan Andri sedang dalam kesibukannya masing-masing. Sedangkan Gento, Teruaki dan Emi membahas kemunculan Red King dan Gigas. Malam harinya, Tetsuo pulang ke rumah, namun saat ingin makan, sumpitnya malah tidak ada. Keesokan harinya, Tetsuo datang terlambat dan kena semprot oleh bosnya. Masalahnya, Tetsuo juga tidak mendapatkan kontrak dalam 1 bulan. Walau sudah berkeliling rumah, dia tetap tidak mendapatkan klien. Sampai di rumah seorang nenek, Tetsuo disambut dengan baik. Tetsuo mulai menjalankan tugasnya dan menawarkan helm perlindungan gratis. Sampai si nenek rupanya lupa mematikan kompor. Merasa bersalah, Tetsuo akan mengganti rugi. Saat mencari bahan, dia berpapasan dengan Emi. Emi melaporkan kalau longsor yang beberapa waktu lalu terjadi itu tidak biasa. Andri dan Bandu yang ingin istirahat malah tidak bisa karena kondisi status alfa. Di rumah nenek, Tetsuo memberikan bahan makanan, juga mengepel, mengganti lampu, menyiram tanaman. Malamnya, si nenek mengizinkan Tetsuo makan malam di rumahnya. Tetsuo bercerita kalau dia kurang suka dengan pekerjaannya, namun itulah pekerjaan yang dia dapat. Sedangkan teman-temannya hidup glamor. Tetsuo hanya hidup mengikuti arus tanpa mempunyai cita-cita tinggi. Si nenek juga rupanya merasakan hal yang sama. Si nenek menandatangani berkas Tetsuo, artinya si nenek kini menjadi kliennya. Keesokan harinya, Gigas muncul dan membuat orang panik. Kantor asuransi pun harus sibuk. Namun Tetsuo tahu tempat kemunculan Gigas adalah tempat tinggal Ibu Michiko alias si nenek. Scar akhirnya tiba di lokasi kemunculan Gigas. Saat Edgaron dan Gigas bertarung, tiba-tiba Red King muncul. Sesampainya, Tetsuo langsung mencari keberadaan Ibu Michiko. Tetsuo segera membawa Ibu Michiko ke tempat aman. Melihat pertempuran itu, Emi merasa kalau Red King dan Gigas itu seperti atasan dan bawahan. Gento pergi untuk mencoba memancing salah satunya. Sementara itu, Tetsuo masih menggendong Bu Michiko untuk mencari tempat aman. Tetsuo mengatakan kalau selamat bersama Ibu Michiko adalah cita-citanya. Sampai mereka jatuh hampir tertimpa mobil Optimus Prime. Gento mencoba memancing Red King, tapi begitu melihat Tetsuo dan Bu Michiko, Gento pun berubah menjadi Ultraman Blazar. Pada akhirnya, Blazar dan Edgaron dibuat membeku oleh Gigas. Gento pun menggunakan kekuatan Valdoran. Dengan itu, Blazar pun terbebas. Blazar seketika menjadi Matador. Blazar membebaskan Edgaron dan menyerang Gigas serta Red King bersamaan. Red King dan Gigas sempat berpelukan tuh. Berita kemenangan Blazar terdengar sampai Tetsuo dan Michiko. Singkat waktu, reputasi Tetsuo meningkat. Itu karena kliennya memperkenalkan asuransi pada teman-temannya. Yang tentu saja klien pertamanya itu adalah nenek Michiko. Sementara Aikawa mendapatkan semprotan dari bosnya karena klien mengeluhkan sikap buruknya. Tetsuo akan kembali pergi mencari klien dan episode ini pun selesai.